biasanya yang nggak makan tuh lanjutan setelah oksigen tuh sudah tidur doang kan ngantuk beratnya dia gitu. Jadi makan pagi itu harus kalau ini sih tergantung kadang juga kan ada yang perutnya kurang enak kan jadi harus makan walaupun udah makan nasi minum teh kan minum susu kan minum kopi kan ya. Hari ini sudah tahu kita hari ini mau ngapain? Hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Kalian tahu bimbingan kelompok apa? Oke, belum tahu? Belum pernah bimbingan kelompok? Jadi dijelas dulu ya tentang bimbingan kelompok apa. Proses bimbingan kelompok itu merupakan proses bimbingan yang dimana membahas satu topik. Di sini ada dua, ada topik bebas dan topik tugas. Kalau topik bebas itu kalian yang menentukan kalau topik bebas. Tapi kalau topik tugas itu ketua kelompok yang menentukan. Di sini ada ibu mungkin sebagai ketua kelompok dan teman-teman sebagai kelompok. Nah, dalam proses bimbingan kelompok ini terjadi sekitar 30 menitan. Kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Karena pada saat ini bimbingan kelompoknya kita membahas tentang topik tugas, itu akan membahas tentang minat dan bakat yang akan kita bahas. Baik, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu deh, biar saling mengenal lagi, biar saling akrab sebelum kita mulai proses bimbingan. Mulai dari sebelah kanan ibu. Sebelum kita melaksanakan proses bimbingan kelompok ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Sebelumnya kita SBQ dulu deh. SBQ menguji konsentrasi seperti kemarin dengan ingat kan? Oke. Sekarang ibu ganti, ikutin kakak ibu. Kalau misalkan ibu bilang satu, tapi kalau nggak ada kata, ibu bilang itu jangan ditutup, oke? Satu, tuh belum konsentrasi dinaminya. Kalau nggak ada kata, ibu bilang, nggak usah. Ibu bilang dua, ibu bilang tiga, ibu bilang satu, tiga, ibu bilang dua, satu, ibu bilang tiga, ibu bilang empat. Oke, udah konsentrasi ya, udah fokus semua nih. Oke, kita lanjut proses bimbingan kelompok ini. Bimbingan kelompok ini dengan membahas topik minat dan bakat. Sebelumnya, minat dan bakat ini udah kita bahas kan di kelas? Ya. Masih ingat apa itu minat dan bakat? Kalau kata nanti minat itu kemampuan, kalau bakat itu yang bisa dimiliki. Kalau kata Dinda, apa itu minat? Mau nomor satu ya. Bakat apa bakat? Oh, kemampuan diri katanya. Kalau menurut ini apa? Minat itu apa? Semuanya kita mau. Kalau kayak ada bakat itu apa sih? Baik. Ya betul. Minat dan bakat.
minat itu keinginan yang kita miliki. Aku ingin sesuatu nih. Terus bakat itu bakat yang ada dalam diri kita sejak lahir dan kita kendalikan. Tapi terkadang ada orang itu yang nggak tahu apa itu minatnya apa, bakatnya apa. Dia berminat ikut minat dia ke sini. Dia nggak punya bakat karena ada. Tapi terkadang ada tuh nggak punya bakat, tapi dia nggak punya minat gitu kan. Nah, menurut kalian, kalian tahu nggak sih gimana caranya kita mengetahui gimana minat dan bakat kita? Cara mengetahui bakat kita yang ada di sini, jangan salah. Terus apa lagi? Berani. Lagi ada lagi. Oke, Kayana menurut Kayana punya minat tentang apa nih? Di bidang apa minatnya? Jadi dari tadi sendiri kan, sendiri terus minatnya itu berarti Kayana ngerasa kok kalau misalkan di diri Kayana itu punya bakatnya itu. Tapi kan kadang kalau kita asal Pak, bisa jadi kita berbakat ya. Iya, kalau misalkan Novi, minatnya apa? Terus kalau bakatnya menurut Novi punya bakat apa yang apa enggak? Oh, udah publik apa? Oh, sekolah jadi MC berarti kamu sebenarnya bagus, suaranya bagus. Kalau Hani gambar, suka lukis berarti ya? Oh iya, berarti dia juga orang yang estetik, yang suka yang indah-indah. Kalau Arum, Arum komen bola katanya. Siapa tahu jadi pemain futsal yang nontonnya itu kan. Ngerasa nggak punya bakat itu? Tapi dia nggak kayak sekarang. Lagi nggak? Terus menurut kalian tuh gimana tuh caranya biar minat dan bakat kalian tersalurkan? Jangan dulu gitu. Tadinya saya pas ya mengembangkannya gitu tuh gak mau dikeluarin terus gitu. Tapi pas 8 kenapa dia dari pengen nyoba-nyoba jadi MC, bagian lepas latihan gitu. Jadi jangan mengembangkan itu Percaya diri ya. penting kalau itu. Percaya diri. Oke, sebelum kita lanjut, itu punya video. Kita tonton ya.
Jadi dia lebih suka ya udah sendiri aja gitu, nggak suka berkelompok. Nah titik berat itu kebanyakannya orang yang suka dengan tulisan. Karena kenapa? Karena dia lebih suka menulis daripada berbicara. Kalau misalkan Novi misalkan Novi ngerasa pribadi dia apa? Nah, extrovert. Dia kan bisa terbuka sama orang kan. Nah, tipe kepribadian yang extrovert ini dia lebih suka yang tentang bicara, berbicara, ya public speaking gitu. Nah, menurut kalian kepribadian itu sangat ngaruh gak sih sama videonya ada kepribadian apa aja? Ya.
Iya, presiden. Terus kalau misalkan tadi siapa Dinda kan sukanya memasak. Ya, kalau dikembangin siapa tahu nanti jadi koki. Ya itu ngaruh banget sama pekerjaan kita nantinya. Kalau di sekolah aku nggak Mau ngaruh. berapa bisa jadi Bisa jadi sama guru gitu ya, kenal sama guru gitu. Nah dari situ kalian bisa nggak mengenali minat dan bakat kalian sendiri? Bisa, ya. Karena minat dan bakat ini sangat banyak gitu. Terus kan kalian kelas 8 nih, kelas 8. Nah nanti kan masuk sekolah tuh, kalian kelas 9 SMA. Itu kalian bakal lanjutin sesuai minat dan bakat kalian atau kayak misalkan lanjutin yang mana tuh? kayak di teman-teman Kesimpulan dari proses pemilihan kelompok minat bakat ini adalah kalian bisa nyimpulin nih gimana coba? Kalau tidak juga kesimpulan dari hari ini tentang minat bakat, jangan lupa sharing minat bakat kita ke yang lain. Aduh, apa? Jangan gampang menyerah pokoknya ya, harus terus. Oke, kalau Hanif apa yang akan Hanif lakukan dengan minat dan bakat ini? Lebih saya jadi ya, kembangin dong gambarnya, yang suka menggambar, yang suka estetik. Iya, kalau bisa les menggambar gitu, biar makin bagus gambarnya gitu. Kalau kayaknya biasa kelompoknya ya. Oke, demi kelompok ini kita simpulkan bahwa minat dan bakat itu semakin berpengaruh bagi kepribadian kita. Kepribadian itu semakin berpengaruh pada kita. Yang harus kita kembangkan di masa depan kita. Siapa tahu nanti minat dan bakat kita ini jadi ladang pekerjaan buat kita. Oke, kita cukupkan pada waktu kelompok ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, 25 menit ternyata.